di ambang krisis. Sebuah pandemi baru yang tak terlihat oleh mata telanjang. Ia tidak datang dari virus atau bakteri yang ganas, tapi dari sesuatu yang setiap hari dengan sadar kita konsumsi dengan senyuman. Seperti dari data tersebut, 1 dari 3 dewasa perutnya buncit. Tahun terakhir, angka obesitas di tanah air meningkat 3 kali lipat. Tapi angka yang paling mengerikan adalah ini. Dalam 30 tahun terakhir, angka obesitas di tanah air meningkat 3 kali lipat. Tapi angka yang paling mengerikan adalah ini. 10% dari total populasi kita adalah penderita diabetes. Itu setara dengan seluruh penduduk Australia. Menurut data statistik, Australia adalah peringkat 1. Lebih tepatnya adalah Kepulauan Cook Islands, dengan tingkat obesitas 55% dan 90% penduduknya kelebihan berat badan. Penyebab utamanya bukan karena kurang olahraga, karena gym dan olahraga sangat populer di sana, melainkan karena westernisasi dan genetik. Berawal sejak bandara dibangun tahun 1970, warga berhenti bertani atau melaut dan mulai mengimpor makanan, olahan dari Selandia Baru dan Australia, karena lebih murah dan praktis. Dan secara genetik, penduduk Kepulauan Pasifik memiliki metabolisme paling lambat di dunia, karena sejarah leluhur mereka yang harus bertahan hidup lama tanpa makanan saat berlayar di samudra. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Yuk kita pulang ke negara Indonesia. Mari kita bedah apa yang terjadi di dalam tubuh orang Indonesia. Rata-rata, kita adalah bangsa double karbo. Nasi putih bertemu mie instan. Secara kimiawi, ini adalah serangan jantung dalam piring. Saat glukosa ini membanjiri darah, ia menjadi tajam seperti kristal mikroskopis yang merobek dinding pembuluh darah Anda dari dalam. Pankreas Anda berteriak, memompa insulin sampai ke titik kelelahan. Ketika pankreas menyerah, itulah saat vonis mati dijatuhkan. Ini adalah realita yang kita abaikan. Indonesia kini masuk dalam daftar 10 besar negara dengan penderita diabetes tertinggi di dunia. Tapi kenapa? Apakah kita malas atau lingkungan kita yang memang dirancang untuk membuat kita sakit? Ya begitulah, betapa mudahnya mendapatkan makanan ini dengan harga murah agak mahal juga sih sebenarnya, karena butuh ya sudahlah. Sementara mencari salad atau makanan sehat mahal dan tidak mencukupi dengan gaji UMR ini, mari kita cari info tentang Bapak Zilong. Bapak Zilong Monokorobo, berat 300 kg. Meninggal 2022, awalnya Pak Zil masih beraktivitas seperti biasa. Tapi setelah kecelakaan sepeda motor yang melukai kakinya, mobilitasnya hilang. Ia terbaring berbulan-bulan, yang justru mempercepat kenaikan berat badan hingga ekstrim, infeksi kaki berat, dan akhirnya kegagalan multi-organ. Kenapa minuman manis ada di mana-mana? Karena gula adalah komoditas termurah untuk menciptakan rasa bahagia palsu. Perhatikan, label ini. Industri tahu bahwa otak kita merespons gula sama seperti kokain. Mereka menciptakan bliss point, titik di mana kadar manis, lemak, dan garam membuat Anda tidak bisa berhenti. Kita tidak sedang makan karena lapar, kita sedang makan karena kecanduan sistem. Ini adalah akhir dari perjalanan manis tersebut. Antrean panjang di rumah sakit untuk cuci darah. Indonesia menghabiskan triliunan rupiah tiap tahun melalui BPJS hanya untuk mengobati komplikasi diabetes. Uang yang seharusnya bisa membangun ribuan sekolah, habis untuk membayar kegagalan gaya hidup kita. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah atau industri sepenuhnya. Perubahan dimulai dari apa yang kita pegang di tangan kita saat ini.
apakah itu botol soda atau air putih?